Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Wisnu Ardana dengan NIM 20070262792. Saya mahasiswa D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan dari sodium hidroksida atau biasa kita kenal dengan rumus NaOH. Pada suhu kamar, natrium hidroksida atau biasa disebut sebagai kaustik soda adalah kristal putih, tidak berbau, padat yang menyerap kelembaban dari udara. Ketika dilarutkan dalam air atau dinetralkan dengan asam, itu membebaskan panas yang cukup besar, yang mungkin cukup untuk menyalakan bahan mudah terbakar. Natrium hidroksida sangat korosif. Hal ini umumnya digunakan sebagai padat atau larutan 50%. Natrium hidroksida digunakan untuk memproduksi sabun, rayon, kertas, bahan peledak, zat warna, dan produk minyak bumi. Hal ini juga digunakan dalam pengolahan kain katun, pencucian dan pemutihan, pembersihan dan pengolahan logam, lapisan oksida, electroplating, dan ekstraksi elektrolit. Dalam industri pulp dan kertas, chemical plant adalah pabrik pendukung yang memproduksi bahan kimia untuk mendukung proses produksi pulp, power plant, dan juga effluent treatment plant. Nah, keberadaan chemical plant sangat menentukan dalam menjaga kualitas pulp yang akan dihasilkan, sehingga dapat bersaingan pula di pasaran. Nah, chemical plant adalah pabrik terintegrasi di mana di dalamnya terdapat unit-unit plant yang memproduksi berbagai jenis bahan kimia. Bahan baku utama yang digunakan di chemical plant ada dua jenis. Yang pertama, bahan baku utama dan juga bahan baku tambahan. Bahan baku utama di dalam chemical plant diantaranya ada garam NaCl, sulfur padat, dan juga udara. Sedangkan bahan baku tambahan pada chemical plant adalah soda as, itu Na2CO3, fluokulan, asam sulfat H2SO4 pekat 98%, dan juga sodium dikromat Na2Cr2O7. Nah, chemical plant terbagi menjadi dua. Yang pertama itu chloralkali plant dan juga chlorine dioxide plant. Sekarang kita akan membahas tentang chloralkali plant. Produksi utama di dalam chloralkali plant adalah kaustik atau NaOH, 32% dari bahan baku NaCl yang melalui beberapa tahapan proses. Chloralkali plant terdiri dari beberapa plant di dalamnya, antara lain ada brine treatment, chloralkali cell electrolyzer, chlorine treatment hypoplant, sulfur dioxide plant, dan juga PSI unit. Itu ada oxygen and nitrogen plant. Yang pertama, brine treatment. Brine treatment ialah penanganan terhadap larutan garam atau brine yang bertujuan untuk menghasilkan larutan garam dengan kadar impurities sekecil mungkin atau sesuai dengan standar yang diizinkan. Adanya impurities dalam larutan garam dapat merusak membran di chloralkali cell electrolyzer. Nah, brine treatment ini terbagi menjadi 3 proses utama. Yang pertama, primary treatment, yang kedua, secondary treatment, yang ketiga, anolyte treatment. Nah, yang pertama, primary treatment. Perlakuan primer atau primary treatment terdiri atas 4 proses pula. Yang pertama, ada salt dissolver. Garam padat dilarutkan dalam kolam yang disebut salt dissolver untuk mendapatkan larutan garam dengan konsentrasi 290 sampai 325 GPL. Garam dilarutkan dengan demineralized water atau air demineralisasi dan steam untuk meningkatkan temperatur air agar garam lebih mudah terlarut. Weak brine, sisa elektrolisis juga dikembalikan ke salt dissolver dengan penambahan SO2 dan juga NaOH. SO2 ditambahkan untuk menghilangkan klorin dan penambahan NaOH dilakukan untuk kontrol pH
sehingga pH brane naik menjadi 9 sampai 11. Yang kedua, precipitation tank. Nah, dalam precipitation tank, impurities yang larut dalam larutan garam direaksikan dengan soda as, Na2CO3. Adapun tahapan ketiga dari primary treatment tadi, itu ada settler. Impurities yang telah bereaksi dengan Na2CO3 diendapkan dalam settler dengan bantuan floakulan yang ditambahkan ke larutan garam sebelum masuk settler. Fungsi floakulan di sini yaitu untuk mempercepat proses pengendapan impurities. Sementara yang terakhir ada gravel filter. Partikel impurities yang tidak mengendap disaring dalam gravel filter. Media filter yang digunakan ialah pasir karbon. Filter yang sudah jenuh dibersihkan dengan cara backwash menggunakan air demin dan juga udara. Nah, yang kedua ada secondary treatment. Pemurnian larutan garam dengan menggunakan resin dan ion exchanger untuk memastikan larutan garam layak untuk masuk proses selanjutnya. Nah, yang pertama ada ion exchanger ataupun penukaran ion. Penukaran ion yang digunakan di sini ialah penukaran kation. Penukaran kation berisi resin dengan tangan terluan Na+. Prinsip kerjanya ialah resin mengikat ion Ca2+ dan menggantinya dengan ion Na+. Reaksi yang terjadi dapat dilihat Ca2+ ditambah R min Na menghasilkan R dan Ca ditambah Na+. Selanjutnya pure brine baby tank. Ini larutan garam ditambahkan HCl untuk menurunkan pH menjadi 5 sampai 6 karena sel elektrolisis bekerja pada rentang pH tersebut. Dan yang terakhir pada secondary treatment ada pure brine tank, yaitu penyimpanan larutan garam sebelum masuk ke proses selanjutnya. Treatment yang ketiga itu ada anolyte treatment, merupakan penanganan terhadap weak brine. Dalam anolyte hasil elektrolisis. Anolyte terdiri dari weak brine dan juga gas klorin. Setelah melewati anolyte separator, gas klorin terpisah menuju chlorine treatment, sedangkan weak brine dan klorin yang masih terlarut masuk ke deklorinasi tank. Dan deklorinasi tank, weak brine direaksikan dengan HCl untuk melepaskan gas klorin yang terikat. Dalam weak brine, klorin terikat membentuk senyawa NaOCl yang bila ditambahkan dengan HCl akan menjadi reaksi seperti yang ada berikut ini, yaitu 2 NaOCl ditambah 2 HCl akan menghasilkan NaCl ditambah NaOCl ditambah Cl2 ditambah H2O. Yang kedua ada chlor-alkali cell electrolyzer. Nah, di sini larutan garam dielektrolisis dalam sel elektrolisis bermembran. Bahan membran ialah perfluoropolimer. Membran dalam sel dapat dilewati ion Na+, tetapi tidak dapat dilewati ion Cl-. Dalam sel terdapat anoda dari bahan titanium, sedangkan katoda dari bahan nikel. Pure brine itu 290 sampai 320 GPL NaCl masuk ke bagian anoda dan terelektrolisis menjadi ion Na+ dan Cl-. Ion Na+ melewati membran masuk ke bagian katoda. Di anoda, ion klorida dioksidasi menjadi gas klorin Cl2. Kaustik 29 sampai 30% masuk ke bagian katoda. Di katoda yang terelektrolisis ialah air menjadi ion H+ dan juga OH-. Ion Na+ dari anoda yang melewati membran bereaksi dengan OH- membentuk NaOH. Sedangkan kadar NaOH meningkat menjadi 31 sampai 32%. Sedangkan ion H+ tereduksi menjadi gas hidrogen. Produk pada bagian anoda disebut dengan anolyte yang mengandung weak brine dan gas klorin. Dari anoda, anolyte masuk ke anolyte header dan dipisahkan ke anolyte separator. Weak brine
dialirkan ke deklorinasi tank, sedangkan gas klorin menuju chlorine treatment. Selanjutnya ada chlorine treatment. Nah, gas klorin dari enolite separator bersifat basah karena masih bercampur dengan air dari enolite. Gas klorin basah memiliki sifat yang sangat korosif tentunya. Jadi, tujuan utama chlorine treatment ialah mengeringkan gas klorin untuk menurunkan korosivitas gas klorin. Pengeringan dilakukan dengan H2SO4 98% dalam 2 drying column yang disusun seri. Sifat H2SO4 yang higroskopis dapat dengan baik menyerap air dalam gas klorin. Klorin dan asam sulfat pekat dikontakkan dalam kolom bahan isian atau packet column dengan jenis packing berbentuk saddle berbahan PVC. Gas klorin masuk dari bawah menara, sedangkan asam sulfat dari atas menara. Gas klorin kering dihisap oleh Cl2 kompresor, masuk ke liquefier, lalu disimpan dalam Cl2 storage. Klorin dari Cl2 storage diuapkan oleh evaporator menuju 550 heater menuju HCl burner. Namun saat ini proses pencairan klorin tidak dilakukan sehingga gas klorin dari kompresor langsung dialirkan ke 550 heater. Selanjutnya ada hypoplan. Hypoplan ini disebut sebagai environment plan di chemical plant karena fungsinya yang menyerap semua sniff gas ataupun klorin sisa dari chemical plant dan direaksikan dengan NaOH di Cl2 scrubber untuk membentuk sodium hipoklorit atau NaOCl. Sodium hipoklorit dipakai di unit water treatment untuk pengolahan air. Reaksinya adalah sebagai berikut. Cl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan NaOCl ditambah NaCl ditambah H2O. Nah, selanjutnya ada sulfur dioxide plant. Pengolahan gas sulfur dioxide atau SO2 merupakan salah satu bagian proses produksi di pabrik kimia yang menghasilkan larutan sulfur dioxide. Proses produksi gas SO2 dilakukan dalam 6 tahapan utama, yaitu pencairan sulfur, pembakaran sulfur, pendinginan pertama, gas hasil pembakaran dalam cooling tower, pendinginan kedua, gas hasil pembakaran dalam SO2 cooler, penyerapan hasil pembakaran dengan SO2 absorber, dan yang terakhir ada penyimpanan larutan SO2. Nah, berikut merupakan bagian prosesnya. Pertama, sulfur dalam bentuk granule dimasukkan ke dalam melter pada suhu antara 126 sampai 133 derajat Celcius untuk mencairkan sulfur. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pemompaan sulfur. Selanjutnya, sulfur dipompakan masuk ke sulfur burner. Di sini sulfur dibakar dengan mereaksikan sulfur cair dengan oksigen dari udara pada temperatur pembakaran antara 400 sampai juga dengan 600 derajat Celcius. Pembakaran menggunakan fuel oil untuk starting up. Untuk selanjutnya, pada temperatur tersebut sulfur akan terbakar dengan sendirinya. Reaksi pembakaran sulfur menjadi SO2, yaitu sulfur ditambah O2 akan menghasilkan SO2. Nah, gas SO2 hasil pembakaran masuk ke cooling tower. Dalam proses ini, SO2 gas didinginkan menggunakan cooling water. Cooling water dikontakkan dengan SO2 gas menggunakan metode spray. SO2 gas yang keluar dari cooling tower masuk ke SO2 cell and tap cooler. Didinginkan dengan chilled water sampai suhu sekitar 28,3 derajat Celcius. Kemudian masuk ke absorber tower. Absorber tower berjenis packet bed tower dengan bahan isian berbentuk saddle. Gas SO2 diabsorpsi dengan chilled water, membentuk larutan SO2, kemudian disimpan dalam storage. Konsentrasi SO2 di storage berkisar antara 3 sampai 7 GPL. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada PSA unit. Nah, PSA unit ini terdiri dari 2 plant. Yang pertama ada oxygen plant. Itu memproduksi oksigen didasarkan pada prinsip PSA atau pressure
swing adsorption. Adsorben yang digunakan dalam plan ini adalah molecular sieve dan juga alumina. Molecular sieve berfungsi untuk menangkap nitrogen dan melepaskan oksigen untuk masuk ke proses selanjutnya. Sedangkan alumina berfungsi untuk menyerap uap air, karena uap air dapat merusak molecular sieve. Plan ini terdiri dari 3 adsorber yang bekerja secara bergantian dan diatur oleh valve. Valve yang digunakan adalah valve otomatis yang bekerja berdasarkan waktu. Yang kedua ada nitrogen plant. Proses yang digunakan pada nitrogen plant sama persis dengan yang ada di oxygen plant, yaitu pressure swing adsorption atau PSA. Adsorbent yang digunakan dalam plant ini juga sama seperti yang digunakan dalam oxygen plant, yaitu molecular sieve dan juga alumina. Bedanya, molecular sieve yang digunakan menangkap oksigen dan nitrogen lewat ke proses selanjutnya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang bagaimana cara memproduksi NaOH. Baik, lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.